Shalom teman-teman, ketemu lagi di Roti Manis. Hari ini kita akan bicara satu tema khusus yang mungkin kalau dunia suka ngomongin tapi gereja nggak suka. Ya, mencintai diri. Ini lagi viral kan kalau di dunia hari-hari ini orang mencintai diri, me time dan segala macamnya. Kita baca dulu ayat firman Tuhan Matius 22 ayat 39. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Teman-teman, saya ajak kita praktekin sebuah gerakan, ya. Saya 6 bulan ini belajar sebuah praktek namanya embodiment yang fokus kepada tubuh. Coba teman-teman boleh tangannya ditaruh di sini. Bayangkan seseorang, pribadi, sesuatu yang paling berharga buat hidup kita, taruh di sini, bayangkan di situ, dan mulai dekatkan di dada kita. Oke. Saya sudah coba ini kepada banyak orang, ya. Coba bayangkan yang berharga dan pasti kalau itu berharga, begitu kita tarik sedikit nggak nyaman, ya. Karena itu paling dekat di hidup kita. Teman-teman, berita baiknya adalah biasanya kita taruh itu anak kita, keluarga kita, orang tua kita, kekasih kita. Biasanya kita taruh itu dan tidak ada nama kita di sana, ya. Itu artinya apa? Banyak teman-teman nggak struggle sebetulnya untuk mencintai orang lain. Karena itu sudah ada di hati kita, sudah ada di tubuh kita. Tapi mencintai diri, itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan. Kadang-kadang kita juga teracuni oleh ajaran Kristen. Kita berpikir ajaran Kristen hanya mengajarkan mengasihi sesama. Tidak mengajarkan mengasihi diri. Padahal ayat ini jelas banget. Mengasihi sesama. Dan ini ada di Alkitab yang ngomong Yesus sendiri. Dan ini adalah inti dari seluruh kitab para nabi. Dan kitab Taurat. Mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saya pernah punya pengalaman ketika di sebuah gereja mengatur tema untuk 1 tahun. Ada tema mengasihi Tuhan. Ada tema mengasihi sesama. Lalu kok nggak ada tema mengasihi diri? Dan saya bilang, tambahin satu lagi, mengasihi diri. Ternyata teman-teman responnya, jangan. Nanti jemaatnya egois. Ya. Jadi sangat menyedihkan teman-teman. Padahal Yesus ngomong mengasihi diri. Ya, jangan hanya mengasihi sesama. Jadi perintah Tuhan, saya pernah bahas di episode sebelumnya. Mengasihi Tuhan, sesama, dan diri bersamaan. Karena ada apa? Ayatnya tadi, perintah yang sama dengan itu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi sangat ironis di dalam kekristenan. Mengasihi diri tidak mendapatkan ruang yang tepat. Saudara-saudara, perintah ini diberikan kepada orang Yahudi, ya. Perintahnya begini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudara tahukah kalau orang Yahudi itu menganggap orang yang perlu dikasih adalah hanya orang Yahudi. Maka mereka pernah tanya kepada Yesus, siapa sesamaku? Jadi ada yang bukan sesama, ada yang sesama. Maka Yesus berbicara kepada orang Yahudi, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena orang Yahudi pada masa itu sangat mengasihi dirinya sendiri dan ingin mengasihi sesama. Dan dalam perspektif mereka, sesama adalah sesama orang Yahudi. Ada orang yang tidak sesama. Orang Gentiles di luar Yahudi bukan sesama. Orang Samaria bukan sesama. Karena bagi orang Yahudi, beberapa tafsir yang saya baca, orang Samaria itu, maaf, kalau kamu duduk makan sama orang Samaria, kamu sama aja makan babi. Artinya apa? Haram. Jadi nggak boleh. Bahkan yang sedih lagi, kalau wanita itu lebih menyedihkan dari pria Samaria. Karena wanita Samaria, maka Yesus malah meminta minum dari wanita Samaria. Kalau wanita Samaria, beberapa teks mengatakan, bahkan bagi orang Yahudi, mereka sejak lahir sudah haram, sudah najis. Karena apa? Sudah menstruasi. Itu pandangan Yahudi yang sangat mengerikan. Tapi luar biasa Yesus menggunakan banyak ilustrasi Samaria yang baik hati. Ada Lewi yang gak menolong, ada imam yang gak menolong, tapi ada Samaria yang menolong orang yang dirampok itu. Dan Yesus bertanya, siapakah sesamaku? Yang menjadi sesama bagi sesamanya, itu orang Samaria. Saudara-saudara,
Ya, di sini kita melihat Yesus sedang menegur orang Yahudi yang menganggap beberapa orang bukan sesamanya. Tapi ini menjadi masalah ketika kita di Asia membaca ayat ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena apa, teman-teman? Banyak orang Asia, tidak semuanya tentunya, kurang sayang diri. Kalau kurang sayang diri gimana sayang sesama? Ya, ini masalah besar. Maka saya yakin kalau Yesus ngomongnya sama orang Asia, dia akan ngomongnya kayak gini. Kasihilah dirimu kayak sayangmu sama orang lain, betul kan? Karena orang Asia selalu diajari, kamu ngalah sama adik, kamu ngalah sama tetangga, kamu ngalah. Apalagi orang Asia Kristen, kamu harus mengasihi, berkorban kepada Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus juga minta dikasih, betul gak? Yesus minta dikasih. Jadi Kristen itu bukan hanya mengasihi, jadi Kristen juga minta dikasih. Bahkan Tuhan tidak hanya minta dikasih, Tuhan memerintahkan. Coba kamu punya teman, bilang sama kamu, kuperintahkan kepadamu, kasihlah aku dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita mungkin males punya teman itu karena kita punya paradigma kita hanya untuk mengasihi. Ternyata bagian penting dari Alkitab adalah juga mengasihi diri. Bahkan tidak hanya mengasihi diri, kita bisa meminta kepada orang lain, aku perlu dikasihi, ya. Jadi kita melihat untuk kasus Asia, Indonesia, banyak orang-orang yang tidak dikasihi. Saya mungkin berkata, kasihilah dirimu kayak sayangmu sama orang lain. Kayak tadi di tangan kita, nggak ada diri kita, taruhlah di diri di sana untuk kita peduli sama orang lain. Saya bertahun-tahun tidak mengasihi diri, maka ketika istri tanya, kamu mau makan apa? Terserah. Yang penting kamu suka, kamu maunya apa? Saya pikir itu baik. Tapi lama-lama istri saya kesel gitu ya. Kamu maunya apa sih? Yang kamu bahagia, aku bahagia. Kayaknya positif saudara-saudara. Tapi itu dihasilkan dari keadaan yang saya tidak tahu. Saya tidak berani menyatakan keinginan saya. Karena saya sudah lama menguras hal itu. Dan saya baru usia 36 tahun belajar mengasihi diri. Saya punya mentor yang baik dan dia bilang, kamu gak peduli sama sayang sama diri. Kalau kamu gak sayang sama diri, sayangmu sama istri sama orang lain omong kosong. Karena sayang diri itu, kalau sayang orang lain harusnya juga sayang diri. Akhirnya saya disuruh pergi tanya, kamu paling pengen apa? Baru saya tahu dari kecil gak punya mainan. Jadi umur 36 tahun. Bilang sama istri sama anak, wah pengen mainan. Nah kakak rohani saya bilang sama istri sama anak, ya udah biarin ya beli mainan, papa supaya bahagia. Kalau bisa bahagia dia bisa lebih sayang kamu karena dia tahu sayang diri. Akhirnya saya ditemani istri, kakak rohani dengan acara yang tidak rohani. Ya, kita pergi ke Hot Toys. Tabungan saya tinggal sedikit dan di situ saya membeli action figure saudara-saudara. Dan setelah pulang saya senyum. Ya, senyum biasanya meja kerja isinya Alkitab ya, tempatnya Alkitab saya pikirin semua, unboxing. Dan saya melihat anak saya, lihat wajah saya bilang, papa bahagia ya. Seumur hidup anak saya nggak pernah bilang itu. Dan di situ saya tahu, wah ini rasanya bahagia. Dan sejak itu saya bilang apa? Saya ingin istri dan anak saya juga merasakan kebahagiaan. Bahkan orang-orang di luar saya. Dan betul saudara-saudara, ketika kita mengasihi diri dengan benar, di situ kita tahu kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan. Dan kita bisa buat orang-orang di sekitar kita merasakan kebahagiaan itu. Jadi mengasihi diri tidak dosa. Mengasihi diri yang tidak dosa adalah mengasihi diri yang membuat kita juga semakin mengasihi orang-orang di sekitar kita. Anak kita, keluarga kita, sahabat kita. Dan juga mengasihi Tuhan. Sekian episode kali ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. God bless you.